Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan program bilangan Caca atau MPJ Programming yang fungsinya maksimumkan. Kalau pertemuan kemarin saya sudah jelaskan mengenai fungsi minimumkan. Di mana di sini saya katakan minggu kemarin bahwa MPJ Programming ini adalah untuk menentukan perencanaan sekelompok produk yang produknya harus bulat. Di mana untuk kesempatan ini saya menjelaskan mengenai persoalan maksimumkan, yaitu menentukan perencanaan sekelompok produk untuk memaksimumkan laba. Untuk yang saya jelaskan ini hanya untuk bisa untuk 2 produk. Kalau misalnya mau merencanakan lebih dari 2 produk, bisa menggunakan software. Untuk lebih jelasnya, saya langsung ke studi kasus. Sebuah perusahaan furniture memproduksi lemari dan rak TV. Produknya dijual dengan harga 8.000 per unit lemari dan 5.000 per unit rak TV. Saat ini perusahaan hanya mampu menyediakan maksimum 45 meter kubik kayu setiap harinya. Berarti di sini kayu yang tersedia di gudang 45 meter kubik. Sedangkan jam kerja yang tersedia tidak lebih dari 6 jam orang per hari. Jika 1 unit lemari membutuhkan 1 jam orang dan 9 meter kubik kayu, sedangkan 1 unit rak TV membutuhkan 1 jam orang dan 5 meter kubik kayu, yang ditanyakan adalah bagaimana perencanaan produksi untuk lemari dan rak TV ini sehingga dapat memaksimumkan keuntungan bagi perusahaan. Dari soal cerita ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuat tabel dulu. Di mana tabel ini untuk baris adalah kita letakkan sebagai sumber daya, sedangkan kolomnya adalah produk yang mau kita buat. Artinya, kalau di soal itu menyatakan laba, berarti dia adalah produk, ya, jadi atau variabel X1 atau X2. Nah, di soal ini di soal tadi dijelaskan di tabel ini jam kerja orang, ya, untuk lemari 1 jam, kemudian kebutuhan kayunya 9 meter kubik, untuk rak TV adalah 1 jam orang, kemudian kebutuhan kayunya 5 meter kubik. Nah, di sini adalah jam kerja yang tersedianya adalah tidak lebih dari 6 jam, kemudian kayu tersedia di gudang adalah 45 meter kubik. Artinya, bagaimana kita melakukan perencanaan produksi untuk lemari dan rak TV dengan memaksimumkan sumber daya yang tersedia di perusahaan. Dan di sini dijelaskan ada harga jual masing-masing produk. Dari tabel ini bisa kita bikin formulasi seperti ini. Yang pertama adalah kita tulis dulu persoalan 1. Titik B ini belum kita tulis dulu ya, nanti setelah kita dapatkan nilai maksimumkan baru kita menulis titik B-nya di sini. Nah, dari soal cerita ini kita tuangkan dalam formulasi seperti ini. Fungsi tujuannya adalah maksimumkan 8.000 X1 dan ditambah 5.000 X2. Dengan batasannya ada 2 ya. Nah, di sini tandanya adalah lebih kecil sama dengan, ya. Jadi kalau fungsinya maksimumkan, biasanya selalu bergandengan dengan tanda lebih kecil sama dengan. Di sini variabel X1, X2-nya lebih besar sama dengan 0 dan integer, ya. Berarti variabel X1 dan X2-nya ini paling rendah adalah angka 0 dan variabelnya harus integer atau harus bulat. Nah, sebelum kita mencari titiknya, kita buatkan dulu persamaan ini ke dalam bentuk grafik. Berarti untuk persamaan yang pertama adalah untuk mencari X1 adalah 6 dibagi X1, ya. Kemudian untuk X2-nya adalah 6 dibagi 1, ya, sehingga diperoleh X1-nya 6 dan X2-nya 6. Ya, kita bikin ke grafik seperti ini. Ya, inilah grafik yang X1-nya 6 dan X2-nya 6. Nah, setelah itu kita menuju ke
Persamaan yang kedua, 45 dibagi 9 untuk mendapatkan X1-nya, dan 45 dibagi 5 untuk mendapatkan X2-nya. Sehingga kalau kita gambarkan di grafik, untuk garisnya adalah seperti ini. Ya, jangan lupa kita kasih titiknya, titik A, titik B, dan titik C. Ya. Untuk fungsi maksimumkan, daerah visibilnya adalah di bawah dari semua garis ini ya, dibatasi oleh ini ya, batasan ini sumbu X2 dan sumbu X1 ini ya. Ini daerahnya visibilnya adalah mulai dari A, B, C, kemudian ada di sumbu X1 dan di sumbu X2. Jangan lupa nanti diarsip seperti ini ya. Nah, di sini kita tidak tahu titik manakah yang memberikan keuntungan yang maksimumkan, apakah di A, atau di B, atau di C. Nah, sekarang kita uji coba satu-satu. Kita coba dulu di titik A. Titik A ini adalah X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 6. Ya, ini dia ya. Nilai setnya adalah 30.000. Kemudian untuk yang B, karena tidak pas sumbu, maka harus menggunakan bantuan dari kedua persamaan ini untuk mendapatkan nilai variabel X1 dan variabel X2. Untuk C jelas ya, jadi X1-nya 5, X2-nya adalah 0. Sehingga nilai dari masing-masing titik tadi adalah seperti ini. Inilah dia. Nah, setelah itu kita mencari nilai set yang paling besar. Ada A 30.000, B-nya adalah 41.250, dan C-nya 40.000. Karena di sini fungsinya maksimumkan, berarti kita pilih set yang paling besar, ya, 41.250. Nah, setelah itu kita lihat variabelnya sudah bulat apa belum. Ya, ternyata variabelnya masih pecahan. Nah, kalau ada dua variabel X1 dan X2 di sini masih pecahan, kita utamakan dulu di variabel X1-nya. Sehingga branching atau pencabangannya ada di X1 3,75. Sehingga pencabangannya menjadi seperti ini. Ya, karena pencabangannya di persoalan 1, berarti semua formulasi yang ada di persoalan 1 kita angkat semua, jadi kita ambil semua di sini ya, kita ambil semua, kemudian kita tulis di persoalan 2 dan di persoalan 3. Ya, sehingga menjadi seperti ini, dengan menambah satu variabel tadi, ya variabel ini ya, variabel X1 3 dan variabel X1-nya 4 untuk persoalan 3. Nah, sekarang kita mulai dulu di persoalan 2, berarti yang kita ambil adalah 3 dulu, pembulatan yang ke bawah. Kalau pembulatan ke bawah, tandanya adalah lebih kecil sama dengan. Kalau pembulatan ke atas, tandanya adalah lebih besar sama dengan. Sekarang kita memasukkan batasan ini ke persoalan 2. Sehingga jadi seperti ini. Nah, setelah Anda bikin formulasi seperti ini, Anda jangan dulu melanjutkan, tetapi bikin dulu garisnya di grafik tadi, di mana di sini batasannya adalah X1 lebih kecil sama dengan 3. Inilah dia. Nah, inilah dia ya. Garisnya adalah X1 lebih kecil sama dengan 3. Jadi daerah solusinya adalah di kiri dari garis ini. Nah, jawabannya adalah bisa di sini, bisa sampai di sini ya. Bisa di biru dengan ungu, bisa di biru dengan merah. Nah, di sini kita pilih yang jatuhnya di daerah visible. Berarti titik D-nya ada di biru sama merah. Ini titik D. Ya, jadi jangan pilih yang di luar. Jadi kecuali kalau memang tidak ada garis di titik visible atau di garis tidak ada titik di garis visible, boleh Anda memilih dua. Tapi kalau ada, Anda dahulukan dulu yang jatuhnya di daerah visible. Nah, di sini D-nya adalah untuk X1 adalah 3, X2-nya tidak tahu, jadi
Jadi kita menggunakan bantuan persamaan warna merah. Kenapa? Karena D ini dibentuk oleh garis warna biru dan garis warna merah. Sehingga untuk mencari variabel X2-nya menggunakan ini. Sehingga nilainya menjadi seperti ini. Inilah X1 dan X2-nya. Setnya adalah 39.000. Nah, ini karena dia bulat, kita anggap sebagai calon solusi, dan kita simpan dulu, atau nanti kita bisa jadikan pilihan, ya. Kalau memang tidak ada lagi set yang lebih besar, berarti ini dijadikan pilihan. Tetapi kalau ada, berarti ini tidak bisa dijadikan pilihan. Nah, ini persoalan 2, kita tulis sebagai titik D, jangan lupa di sini ya. Kemudian selanjutnya adalah persoalan 3. Persoalan 3 tadi adalah kita mengambil ini ya, X1 lebih besar sama dengan part ya. Kita tambahkan itu aja. Jadi apapun yang ada di persoalan 1 kita tulis kembali. Tinggal kita menambahkan X1 lebih besar dari 4. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita gambar dulu di grafiknya. Kita gambar dulu di grafiknya, di manakah X1 lebih besar sama dengan 4. Ini grafiknya jadi seperti ini. Jadi jawabannya adalah sebelah kanan dari garis. Ini dikatakan sebagai irisan ganti ya. Ya, belahan dari lebih kecil dan lebih besar. Di manakah jatuhnya titik E? Ya, jatuhnya titik E itu bisa dibiru dengan merah, bisa dibiru dengan ungu. Tapi saya bilang tadi, pilihlah titik yang jatuhnya pas di garis visible. Berarti titik E-nya adalah di sini. Ya. Nah, setelah itu untuk mencari variabel X2, kita menggunakan bantuan persamaan warna ungu ini. Jangan warna merah, karena warna ungu ini membentuk titik E ini ya. Titik E ini dibentuk oleh garis warna ungu dan garis warna biru. Sehingga untuk mencari variabel X2-nya menggunakan persamaan warna ungu. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nilai setnya adalah 41.000. Nah, kita bandingkan dengan persoalan 2, manakah yang lebih besar nilai setnya? Persoalan 2 tadi adalah 39, persoalan 3 adalah 41. Berarti yang dipilih adalah persoalan 3 ya, karena dia nilai setnya lebih besar ya. Nah, sekarang kita melihat variabelnya. Untuk X1 sudah bulat. Nah, untuk X2 masih pecahan. Berarti masih ada branching di 1,8 ya di X2-nya. 2 sama dengan 1,8. Pembulatan ke bawahnya adalah 1 dan pembulatan ke atasnya adalah 2. Karena branching-nya di persoalan 3, maka apapun yang ada di persoalan 3 ini kita tulis kembali, jangan dikurangi ya. Cuma ditambah satu batasan baru, yaitu X2 lebih kecil sama dengan 1 ya. Sehingga persoalan 4-nya menjadi seperti ini. Ini dia, tambah satu variabel. Ya, tambah satu variabel baru ini, X2 lebih kecil sama dengan 1. Nah, setelah itu kita gambarkan di grafik. Jadi syaratnya di titik F ini adalah X1 ya lebih besar sama dengan 4 dan X2-nya lebih kecil sama dengan 1. Kita menuju ke grafik. Ya, syaratnya tadi X1 di atas 4 dan X2-nya di bawah 1. Ya. Jadi X2-nya adalah garis X2-nya adalah ini dia. Ya. Berarti titik berikutnya atau titik F yang jatuhnya di mana ya. Jadi
Jadinya, jadi syaratnya tadi adalah X1 ya, 4 ke atas ya, ini ya. Kemudian X2-nya 1 ke bawah ini. Jadi daerah jawabannya adalah sekitar ini ya, sekitar ini ke bawah ini. Ya. Karena dia X2-nya 1 ke bawah. Nah, di manakah titik berikutnya? Bisa kuning dengan biru, bisa kuning dengan ungu, bisa kuning dengan merah. Kita memilihnya di yang saya bilang tadi di daerah visible. Ya, inilah X-nya. Ya, jadi alternatifnya ada di sini, ada di sini, dan ada di ini. Jadi tapi kita memilih yang jatuhnya di daerah visible. Ya, sehingga titik F-nya ada di sini. Titik F ini ya sudah ketemu, X2-nya adalah 1. Ya, X1-nya belum ketemu menggunakan bantuan garis warna ungu ini ya. Nah, untuk mencari variabel X1-nya, sehingga nilai dari X2 di F adalah nilai X1 di F adalah ya seperti ini. X1-nya adalah 4,44. Itu persoalan 4. Sekarang kita menuju ke persoalan 5. Jadi apapun yang ada di persoalan 3 ya, kita tulis kembali semua ya. Tinggal nambah satu variabel baru, yaitu atau satu batasan baru dengan nilainya X2 lebih besar sama dengan 2. Sehingga batasannya menjadi seperti ini. Nah, ini untuk persoalan 5. Nah, sekarang dihayati nilainya ini. Syaratnya adalah ini, X1 ya, lebih besar sama dengan 4, X2 lebih besar sama dengan 2. Nah, kita tarik garisnya dulu, sampai tarik garis. Di manakah X2 lebih besar dari 2? Nah, ini dia. Nah, tadi syaratnya adalah X1 4 ke atas ya, lebih besar sampai dengan 4 ini ya. Kemudian X2 lebih besar sama dengan 2. Ya. Iya. Di manakah titik selanjutnya? Berarti hanya di sini dia bisa jawabannya hanya di sekitar sini. Di manakah titik selanjutnya? Titik G ya. Nah, ada di sini dia. Jadi perpotongan bisa ini perpotongan ini ya. Perpotongan bisa juga perpotongan biru dengan merah ya, ini ya. Biru dengan merah. Nah, karena G ini jatuh di luar daerah visible ya, ini daerah visible-nya hanya ini ya. Ya, berarti G ini dikatakan sebagai tidak visible. Nah, kalau untuk persoalan yang tidak visible, tidak perlu Anda menghitung nilai set. Langsung aja ditulis seperti ini, persoalan 5 tidak visible. Tapi jangan lupa batasannya ditulis juga. Jangan cuma persoalan aja, sementara untuk fungsi tujuan dan batasnya tidak ditulis. Nah, sekarang udah persoalan 4 dengan persoalan 5. Ya, persoalan 4-nya adalah 40.520. Persoalan 5-nya adalah tidak visible. Ya, otomatis tidak ada pilihan, jadi cuma ada satu jawabannya, yaitu jawabannya ada di persoalan 4. Nah, ini dia. Cuma ini dia tidak ada lagi pilihan, jadi dia sendiri. Nah, setelah itu kita pilih dia, kemudian kita lihat lagi sudah bulat nggak semua variabelnya. Ternyata ada variabel X1 yang belum bulat. Berarti ini belum bisa berhenti. Jadi masih dilanjutkan lagi penjabangannya di X1. Di X1-nya di 4,44. Sehingga penjabangannya jadi seperti ini. Ini ya. Jadi X1 sama dengan 4,44 bisa ya dibulatkan ke bawah 4, dibulatkan ke atas adalah 5.
Nah, karena tadi branching-nya atau kita pilihannya adalah di persoalan 4, karena pilihannya tadi adalah di persoalan 4, jadi apapun formulasi yang ada di persoalan 4, kita tulis semua, ya, jangan dikurangi. Cuma ditambah satu variabel baru tadi, satu batasan baru tadi. Iya, tambah satu batasan baru, X1 lebih kecil sama dengan 4. Sehingga persoalan 6-nya jadi seperti ini. Nah, ini dihayati syaratnya apa? Nah, 3 syarat ini dilihat. Ya, syarat yang pertama adalah X1 lebih besar sama dengan 4, X1 lebih kecil sama dengan 4, dan X2-nya lebih kecil sama dengan 1. Nah, itu syaratnya yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang kita kembali ke grafik. Sambil kita menggambarkan. Ya, inilah. Jadi, tadi garisnya adalah ini garisnya ya. Tadi informasinya atau batasannya tadi adalah X1 ya lebih kecil sama dengan 4 ya, X1 lebih besar sama dengan 4. Jadi pas di garis ini ya. Kemudian ada lagi tadi X2 lebih kecil sama dengan 1, berarti di bawah sini. Ya, ini ya daerah visibelnya tuh ada di sini. Ya, sekitar sini. Ya. Di manakah titik jatuhnya? Ini dia. Ya. Jadi dia tidak bisa berkutik, harus di garis ini. Karena mau ke kanan akan bertentangan dengan yang lebih kecil. Mau ke kiri akan bertentangan dengan yang lebih besar. Jadi tidak lain adalah jawabannya ada di garis ini. Nah, inilah titiknya. Ya, tidak mungkin hanya itu jatuhnya di sini, ya, karena akan bertentangan dengan lebih kecil tadi. Ya, jadi hanya ada di sini. Berapakah hanya X1-nya adalah 4, X2-nya adalah 1. Ini dia. 37.000. Nah, sekarang persoalan ini tadi, apapun yang ada di persoalan 4 ya, kita tulis kembali semua ya, ditambah dengan satu tadi ya, satu variabel atau satu batasan tadi yang di X1 lebih besar sama dengan 5. Jadi kita tambahkan itu aja. Sehingga batasan untuk I adalah ini. Ini syaratnya yang harus diperhatikan. Syaratnya apa? X1 lebih besar sama dengan 4, X1 lebih besar sama dengan 5, dan X2 lebih kecil sama dengan 1. Nah, kita kembali ke grafik. Di manakah X5-nya? X1 sama dengan 5, jadi di sini ya. Ini dia. Nah, tadi syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah X1 lebih besar sama dengan 4, X2 lebih besar sama dengan 5, berarti jawabannya ada di sini, sama X2 di bawah 1. Jadi berarti daerah jawabannya ada di sini, jatuh di sini. Kita sini. Ini dia, ya. Nah, bisa di mana dia? Ya, bisa di sini. Maksimalnya ada di sini. Bisa di mana? Bisa di biru dengan perpotongan merah ya sama kuning ini, ya. Kemudian bisa di C, kemudian bisa juga ada di ini, hitam sama merah, ya. Atau bisa juga ada di, di 3 alternatif ini aja ya. Nah, dengan 3 alternatif ini kita pilih titik yang jatuh di daerah visibel, yaitu ada di C. Ya, sehingga titik ini ada di C. Ini titik D-nya, ya. Dengan X1-nya adalah 5, X2-nya adalah 0.
Sehingga nilai setnya adalah seperti ini. Nah, untuk persoalan 7, nilai setnya sebesar 40.000. Nah, sekarang kita lihat A dengan I. Manakah yang lebih besar? Nah, hanya 37.000, kemudian I-nya adalah 40.000. Berarti yang kita fokus adalah ini, ya, 40.000. Tetapi jangan dulu disimpulkan bahwa ini kita pilih, kita seleksi lagi ke depan tadi, mungkin ada set yang lebih besar dari 40. Nah, kita lihat, kalau untuk di H, dia bisa calon solusi, dia 37, berarti tidak bisa dipilih. Kemudian mana lagi calon solusi? Persoalan 3 bukan calon solusi. Kemudian persoalan 2 calon solusi, dia 39.000, jadi tidak bisa dipilih karena dia berada di bawah 40.000 tadi. Kemudian persoalan C ini bisa dipilih, ya, calon solusi. Jadi kebetulan persoalan C dan persoalan yang terakhir tadi hampir sama, ya, nilainya sama. Jadi salah satu aja. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa perencanaan produksi untuk lemari 5 unit, kemudian untuk rak TV adalah 0 unit supaya labanya maksimum sebesar 40.000. Ini ya. Jadi artinya, saya ulangi lagi, artinya lemari 5 unit, kemudian rak TV-nya tidak usah diproduksi supaya labanya maksimum sebesar 40.000. Inilah kesimpulan. Ya, itulah materi dari integer programming masalah maksimumkan. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.